Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Karina Nursapitri dalam Berita Pagi. Pemirsa, kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia kembali mendapatkan perhatian publik. Setelah rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tren baru dalam angka pengangguran nasional. Sejumlah faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan pola industri, hingga dinamika ekonomi global turut memengaruhi peluang kerja masyarakat. Bagaimana situasi pengangguran Indonesia saat ini? Berikut ulasan lengkapnya. Pemirsa, berdasarkan laporan resmi yang dirilis awal tahun ini, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di kisaran 4 hingga 5% dari total angkatan kerja. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, tetap menyisakan tantangan besar terutama di kelompok usia muda. BPS mencatat bahwa kelompok usia 20-29 tahun masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Banyak lulusan baru yang kesulitan masuk ke dunia kerja karena persaingan yang ketat dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Pemirsa, perubahan struktur ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya dinamika pengangguran di Indonesia. Pertama, otomisasi dan digitalisasi membuat beberapa jenis pekerjaan berkurang, khususnya pekerjaan manual yang kini digantikan oleh sistem otomatis. Kedua, dunia industri saat ini lebih membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, kemampuan analisis, dan kreativitas. Ketiga, ketimpangan antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi pelamar masih menjadi masalah klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, sebagian sektor seperti perdagangan dan konstruksi mengalami pemulihan, sementara sektor lain seperti teknologi informasi justru menunjukkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, namun dengan syarat kompetensi yang cukup tinggi. Di berbagai daerah di Indonesia, aktivitas pencarian kerja masih terlihat ramai. Banyak pencari kerja mendatangi job fair, membuka peluang melalui platform digital, atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Meski demikian, sejumlah perusahaan dilaporkan masih mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai, terutama pada posisi teknis yang membutuhkan kemampuan spesifik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pelamar dan kebutuhan keterampilan di dunia kerja saat ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus mengembangkan berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program pelatihan vokasi diperluas di berbagai daerah, termasuk pelatihan teknologi digital, kewirausahaan, hingga peningkatan kompetensi bagi UMKM. Selain itu, pemerintah juga memperluas kerjasama dengan sektor swasta untuk membuka peluang kerja melalui industri manufaktur, agrikultur modern, dan ekonomi kreatif. Melalui langkah ini, pemerintah berharap masyarakat lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompleks. Pemirsa, pengangguran bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi mencerminkan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan perkembangan teknologi dan industri yang begitu cepat, peningkatan kompetensi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Harapannya, melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kerja, masyarakat dapat terus meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan kesempatan kerja yang ada. Demikian laporan mengenai kondisi pengangguran terbaru di Indonesia. Tetap bersama kami untuk informasi terbaru lainnya di Berita Pagi. Saya Karina Nursapitri, sampai jumpa.